Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya coba mempresentasikan dari tugas laporan dari semester pendek metodologi penelitian dengan judul analisa tingkat produktivitas proses engineering drawing pada ENI Saipem Merakes A159 Project tahun 2020 di PT Citra Tubindo Engineering. Pendahuluannya atau latar belakang permasalahan yaitu keberhasilan dari perusahaan kontraktor pasti diikuti dengan manajemen yang baik berupa dari segi anggaran, sumber daya alam ataupun ketepatan waktu pelaksanaan proyek. Banyak proyek yang tidak sesuai dengan target awal karena terjadinya keterlambatan. Menurut Project Management of Body Knowledge tahun 2009, manajemen proyek menggunakan aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, teknik data, aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. PT Citra Tubindo Engineering adalah perusahaan yang bergerak di bidang fabrikasi struktural minyak dan gas yang berlama di Jalan Hanggestori nomor 19F Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Permasalahan yang muncul adalah ketidaksesuaian antara target waktu dengan realisasi penyelesaian sehingga berdampak pada biaya yang dikeluarkan semakin membengkak, berimbas pada keuntungan yang didapatkan perusahaan. Bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian akibat penalti yang harus dipenuhi oleh apabila proyek pembuatan kapal atau proyek yang lainnya tidak sesuai dengan waktu yang disepakati. Peralatan produksi yang tidak memadai, pengadaan material yang dibutuhkan, pengadaan dan kualitas sumber daya manusia serta biaya menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Keterlambatan akan berimbas tidak hanya pada biaya tapi juga pandangan konsumen akan kredibilitas perusahaan itu sendiri yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Dalam pengerjaan usahanya, PT Citra Tubindo Engineering belum menggunakan metode CPM dan PET dalam melaksanakan perencanaan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Selama ini perusahaan ini menentukan waktu dan biaya yang dibutuhkan hanya berdasarkan pengalaman. Perusahaan seringkali mendapatkan masalah dalam waktu penyelesaian proyek karena waktu penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini akan berdampak pada buruknya bagi perusahaan, diantaranya buruknya image perusahaan yang sebelumnya mungkin baik. Hal ini akan menampak buruk lagi bagi perusahaan dan terkesan tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak yang disepakati. Rumusan permasalahan berdasarkan dari uraian di atas, maka masalah pokok penelitian ini diantara lain terdapat perbedaan umur pelaksanaan proyek dengan umur perencanaan proyek yang telah ditetapkan. Proyek mengalami keterlambatan karena menggunakan waktu dan biaya yang tidak dioptimal dalam proses pelaksanaan. Permasalahan yang dihadapi antara lain yaitu mempelajari manakah termasuk aktivitas proyek ENI Saipem Merakes 2020 itu tersebut. Kemudian berapa durasi optimal proses engineering di proyek tersebut. Kemudian berapa total waktu penyelesaian proses engineering drawing untuk proyek tersebut. Batasan masalahnya yaitu penelitian pengukuran kinerja dan pengambilan data proses engineering. Kemudian PET CPM batasan sampai mengetahui tingkat beberapa prospek sebagai pengukuran kinerja perusahaan. Kemudian bahasan pengukuran kinerja dengan pendekatan PET dan CPM yang dilakukan hanya sampai pada tahap perencanaan beberapa alat pengukuran kinerja. Kemudian data-data yang diperlukan adalah data yang mencakup dalam 4 perspektif CPM dan CPM: anggaran, keuangan, penjadwalan, dan pengerjaan proyek. Tujuan dan manfaatnya yaitu untuk menentukan jaringan kerja, network proses
engineering drawing, kemudian menganalisis waktu optimal menyelesaikan proses engineering drawing pada proyek tersebut, kemudian berapa total waktu penyelesaian proses engineering drawing pada proyek tersebut. Untuk sistematika penulisan yang sesuai dengan yang ditentukan oleh kampus Musina Batam, yaitu dari pertamanya pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Kemudian di bab 2-nya ada tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep atas pendekatan terbaru, ada hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian metodologi penelitian, yaitu langkah-langkah penelitian yang disusun secara sistematis dan logis. Penelitian adalah bidang teknik, pada umumnya memakai metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori dan hiposkripsi yang berkaitan dengan fenomena alam. Pada penelitian kualitatif setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu waktu, tempat penelitian, jenis data, populasi sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, tahap perancangan, jadwal penelitian, terakhir yaitu daftar pustaka dan lampiran. Pada tinjauan pustaka ini contohnya yang dari penelitian terdahulu, yaitu yang pertama penelitian menerapkan tentang PET dan CPM pernah dilakukan oleh yang dibuat di CV catur tunggal berdasarkan data time schedule dengan metode hasil perhitungan, dan menunjukkan bahwa perhitungan bahwa metode CPM lebih menguntungkan, di mana proyek dapat selesai selama 135 hari, sedangkan berdasarkan data jadwal metode CPM dapat memangkas waktu menyelesaikan proyek menjadi 15 hari lebih cepat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan akibat percepatan proyek menjadi lebih hemat, sehingga dengan total keuangan sekitar 22.215.000. Penelitian lainnya yaitu optimalisasi dengan metode PET dan CPM pada pelaksanaan proyek Twin Tower Building pasca sarjana Undip. Pada penelitian ini menggunakan metode PET dan CPM untuk menganalisis jaringan kerja, sehingga upaya percepatan durasi proyek dapat dilakukan dengan mempercepat kegiatan-kegiatan yang pada jalur lintas kritis. Penelitian lainnya yaitu aplikasi penjadwalan proyek analisis biaya menggunakan PET dan CPM. Pada penelitian ini metode crashing dan yang meminimalkan biaya yang dibutuhkan sampai mencapai waktu penyelesaian yang ditentukan. Crashing adalah mengurangi waktu proyek dengan mengeluarkan sumber daya tambahan, dan di penelitian ini menggunakan analisis menggunakan CPM PET untuk menentukan biaya dan waktu optimal. Dari hasil penelitian di atas didapatkan kesimpulan bahwa metode CPM dan PET dapat digunakan dalam optimalisasi perencanaan dan penjadwalan sebuah proyek. Namun metode PET digunakan untuk menentukan suatu proyek yang belum diketahui secara pasti waktu penyelesaiannya, sedangkan metode CPM digunakan untuk membandingkan waktu penyelesaian suatu proyek yang sudah diketahui waktu dan penyelesaiannya berdasarkan pengalaman atau data jadwal waktu yang telah dibuat perusahaan, dan terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang dipaparkan di atas, yaitu digunakan metode CPM berdasarkan adalah penelitian terdahulu
belum mengimplementasikan metode ke dalam sistem informasi yang semakin mempermudah seorang project manager dalam menentukan jalur krisis yang di samping perbedaan kasus yang diteliti. Yang keduanya yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan terhadap risiko yang berpotensi muncul pada suatu proyek. Dapat dengan menggunakan metode dengan peralatan tertentu. Manajemen risiko menyediakan lingkungan yang ditopang berbagai ilmu pengetahuan sehingga secara proaktif membuat keputusan untuk meneruskan menilai perkiraan kesalahan risiko apa yang terjadi dalam proyek. Menentukan risiko-risiko terpenting yang harus dihadapi, kemudian mengimplementasikan strategi menghadapi risiko tersebut. Yang ketiga yaitu jalur kritis. Jalur kritis adalah rangkaian kegiatan atau pekerjaan kritis yang terdapat pada suatu proyek. Dalamnya terdapat penjadwalan proyek. Selain umur proyek, jalur kritis merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan dimonitor dengan baik karena jalur kritis akan mempengaruhi terhadap terlambat atau tidaknya suatu proyek. Manajer proyek harus memberikan perhatian lebih insentif terhadap kegiatan yang berada pada lintasan tersebut dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Nah, metode PET. Teknik metode PET atau program evaluasi review teknik adalah suatu metode yang digunakan dalam evaluasi suatu proyek yang bertujuan untuk mengurangi sebanyak mungkin adanya penundaan, konflik, ataupun gangguan terhadap kegiatan suatu proyek, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai bagian keseluruhan terhadap pekerjaan agar dapat dilakukan percepatan terhadap penyelesaian suatu proyek. Metode ini melakukan penyusunan jadwal anggaran dari suatu perjalanan dari awal sebelum dilaksanakannya suatu proyek sehingga aktivitas pekerjaan dapat terkendali dan lebih teratur. Untuk metode CPM, CPM adalah suatu metode dengan cara tahapan yang dilakukan untuk menggunakan perencanaan, pengendalian, dan menggunakan prinsip pembentukan jaringan, di mana metode ini cukup banyak digunakan pada pengelolaan suatu proyek. Metode CPM menggunakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek yang sudah diketahui dari awal sebelum pengerjaan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, suatu hubungan antara sumber daya yang digunakan. Metode CPM menggunakan hasil analisis pada jaringan kegiatan, yaitu suatu proyek berupa biaya total proyek yang mempersingkat waktu total penyelesaian proyek yang dilaksanakan. Tahapan dari metode PET adalah sebagai berikut: melakukan analisasi kegiatan pada proses yang hasilnya digunakan hasil diagram yang diperoleh dari gambar, hasil individual dan pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupa keinginan konsumen. Selanjutnya, konsep probabilitas memberikan perkiraan rentang waktu yang lebih besar dari 3 elemen, yaitu angka estimasi dan suatu kegiatan, waktu optimis dan waktu realistis dan waktu pesimis. Untuk waktu realistis, durasi yang digunakan adalah durasi yang ada pada tabel. Kesimpulannya adalah setelah melakukan penelitian dimulai dari tahap awal hingga proses pengujian, maka didapatkan hasil berupa aplikasi manajemen risiko, mendapatkan bahwa jalur kritis yang perlu diperhatikan adalah kegiatannya.
Selain ini, penerapan PER dan CPM pada penentuan jalur kritis pada proyek pembangunan diketahui apabila total slack atau pada kegiatan bernilai 0. Jika sebuah kegiatan tidak bernilai, maka kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kegiatan kritis. Total slack ini didapat dari perhitungan maju dan mundurnya proyek tersebut. Untuk metode PER dan CPM yang diimplementasikan dalam sistem informasi manajemen proyek dapat membantu manajer proyek pada PT Citra Tubindo Engineering dalam menyelesaikan dan menggunakan sistem yang telah dibuat. Sistem mampu secara otomatis memetakan jalur krisis untuk kasus pembangunan kapal ukuran menengah seperti dan lain-lainnya, bisa dicapai angka yang sangat maksimal dan waktu yang sangat optimal. Sekian. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Waktu penelitian dimulai tanggal 21 September sampai dengan 24 September 2020 dari jam 8 sampai jam 3 sore yang dilaksanakan di PT Citra Tubindo Engineering. Kemudian jenis data penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif kuantitatif, dan menurut Sugiono 2009, data kualitatif adalah data yang membentuk kalimat, kata atau gambaran. Metode penelitian yang digunakan dalam tahap penelitian ini adalah metode descriptive analysis survey yang dalam penelitian ini digunakan menurut Sulaimi Arikunto 2006 menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan mengetahui nilai variabel mandiri baik suatu variabel atau lebih tanpa membandingkan perbandingan atau menghubungkan variabel lain. Kesimpulan dan saran tahapan terakhir penelitian ini yaitu membuat kesimpulan yang menjawab tujuan akhir dari penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang dilakukan serta saran yang disampaikan berdasarkan kelemahan dan halangan selama penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.